Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi kami tentang metode pengambilan contoh air tanah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Ukra Rizky, perwakilan dari kelompok 2. Kami beranggotakan ada 6 orang, ada Ashifa, Helmi Yahya, Rahmadian Fatayat, Rafiza Mustaqim, dan Febri Kazila. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Tujuan dan metode pengambilan sampel air tanah. Nah, metode ini menggunakan acuan dari SNI air dan air limbah dalam rangka menyeragamkan teknik pengambilan contoh air limbah, maka dibuatlah bagian 58 tentang metode pengambilan contoh air tanah. Nah, awalnya metode ini hasil dari remake atau revisi dari SNI nomor 6 tahun 1991 tentang metode pengambilan contoh uji kualitas air. Tetapi setelah SNI tersebut dikaji ulang kembali, SNI ini dipecah lagi menjadi 3 bagian. Bagian 57 itu tentang metode pengambilan contoh air permukaan. Bagian 58 metode pengambilan contoh air tanah, dan bagian 59 itu tentang metode pengambilan contoh air limbah. Nah, tujuan dari metode ini untuk pengambilan air guna keperluan pengujian sifat fisika dan kimia air tanah, karena mengingat air tanah itu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kita. Maka apabila terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas air tanah dapat dikhawatirkan akan berimpact negatif bagi kehidupan kita, maka diperlukan adanya pengujian air tanah ini. Nah, sebelum kita masuk ke metode pengambilan contoh air tanah, ada baiknya kita mengetahui dulu nih pengertian dari air tanah itu sendiri. Nah, ada atau tidaknya air tanah itu bergantung dengan yang namanya siklus hidrologi. Memang banyak sih selain faktor lainnya yang mempengaruhi ada atau enggak si air tanah. Tapi siklus hidrologi yang paling berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan air tanah itu. Nah, air tanah dapat terjadi karena adanya proses penyerapan dari air permukaan, baik itu air danau, air sungai, dan lain-lainnya. Nah, kumpulan air tersebut itulah yang disebut dengan air tanah. Ada beberapa definisi yang referensi yang kami cari dari menurut SNI air dan air limbah bagian 58 tahun 2008. Air tanah adalah air yang terdapat dalam tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Secara umum, air tanah dapat berarti air yang berada di bawah permukaan tanah dan ditemukan pada aquifer. Nah, air tanah ini juga dapat dibedakan menjadi 2 macam. Ada air tanah tidak tertekan atau bebas, dan air tanah tertekan. Air tanah tidak tertekan atau bebas adalah air yang terisi sedikit dengan air, sedangkan yang lainnya permukaannya bebas. Sedangkan air tanah yang tertekan adalah air yang mengandung air jenuh, di mana bagian atas dan bawahnya itu terdapat lapisan yang kedap air. Nah, langsung saja ke kandungan air tanah. Jadi kandungan air tanah ini memiliki zat-zat kimia yang bervariasi tergantung keadaan tanah dan kondisi geografinya. Misalnya air tanah pegunungan berkapur. Nah, secara umum air tanah pegunungan berkapur itu mempunyai derajat kesadahan yang tinggi karena mengandung garam-garam yang terlarut di dalamnya. Selain itu juga sebenarnya secara alami air tanah tersebut memang sudah ada mengandung mikroorganisme mineral-mineral terlarut, TSS, dan lain-lainnya, tapi masih dalam kategori wajar. Jadi ketika mungkin nanti terjadi ketidakseimbangan atau kerusakan, air tanah tersebut dapat memperbaiki dan menyembuhkan dirinya sendiri secara alami lagi. Jadi
kenapa terjadinya penurunan kualitas air? Salah satunya karena adanya kerusakan yang terjadi di sekitar air tanah. Misalnya ada kerusakan lahan, vegetasi, ataupun bisa karena padatnya penduduk, sanitasi yang buruk, dan dekat dengan daerah industri. Nah, misalnya gini, air tanah tersebut dekat dengan industri-industri tekstil atau semacamnya, pasti nantinya kontaminan yang ada dari industri tersebut mengkontaminasi si air tanah tersebut, akhirnya terjadinya penurunan kualitas air tanah. Jadi ada beberapa baku mutu air tanah untuk keperluan air minum dan air bersih. Jadi menurut PP RI nomor 82 tahun 2001, ada kategorinya ya untuk ambang batasnya yang diperbolehkan. Jadi besi 0,3 mg per liter, mangan 0,1 mg per liter, klorida 600 mg per liter, tembaga 0,2 sampai 0,3 mg per liter, kadmium 0,01 mg per liter. Sedangkan menurut Permen Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014, TSS 1 mg per liter, TDS 1500 mg per liter, pH 6,5 sampai 9, besi 1 mg per liter, mangan 0,05 mg per liter, dan bakteri 100 mg per liter. Nah, permasalahan pada air tanah ini yang timbul adalah tingginya angka kandungan TDS, TSS, dan kesadahan dengan kandungan zat mangan dan besi yang tinggi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak parameter lainnya yang menyebabkan permasalahan pada air tanah. Tapi dari beberapa referensi yang saya baca, yang paling banyak mempengaruhi air tanah tersebut dan paling banyak yang tidak memenuhi standar baku mutu air tanah itu ya TDS, TSS, dan kesadahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Yahya, dan saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai metode pengambilan sampel air tanah, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu Ulfira Rizky, tentang pengertian air tanah, dan saya akan lanjutkan. Persyaratan pengambilan sampel. Persyaratan yang dimaksud kayak misalkan persyaratan alat yang digunakan, jenis-jenis alat yang digunakan, kemudian alat-alat yang digunakan pada pengukur parameter lapangan serta bahan-bahan untuk keperluan pengambilan sampel air tanah. Yang pertama itu ada syarat alat. Alat yang digunakan tidak boleh mempengaruhi contoh sampel. Misalkan untuk keperluan pemeriksaan logam, alat yang digunakan tidak boleh terbuat dari logam karena dapat mempengaruhi sifat contoh sampel tersebut. Yang kedua, yang kedua itu mudah dicuci dari bekas sebelumnya. Ini sangat penting karena untuk hasil yang sempurna dan tidak terpengaruhi oleh sampel sebelumnya yang tidak diinginkan. Kemudian mudah dipindahkan dan memindahkan. Kapasitas alat, biasanya alat itu kapasitasnya itu terdiri dari 1 sampai dengan 5 liter, tergantung dari maksud pemeriksaan. Dan juga yang terakhir, mudah dan aman dibawa kemana-mana. Persyaratan yang kedua ada persyaratan jenis alatnya itu. Untuk pengambilan sampel air tanah, biasanya ada 2 jenis alat, itu untuk pengambil sampel air sumur bor dan juga sumur gali. Untuk sumur bor, alatnya itu boiler, yang mana alat ini terdiri dari tabung teflon yang bagian atasnya itu terbuka dan bagian bawahnya itu tertutup, serta terdapat katup ball valve pada bagian bawahnya itu guna untuk mengunci air pada saat memasuki tabung tersebut. Yang kedua itu untuk sumur gali, alat yang digunakan itu botol gelas dan stainless steel, yang mana bagian atasnya itu dapat dibuka dan ditutup serta terikat ke atas. Kemudian pada bagian bawah tertutup dan terdapat pemberat guna untuk mencelupkan si alat ke dalam air.
Dan yang syarat terakhir alat pengukur parameter lapangan. Alatnya itu kayak pH meter, meteran, kemudian konduktimeter, alat penyaring, serta kayak global positioning system atau GPS. Nah, alat-alat ini sebelum digunakan hendaklah dikalibrasi terlebih dahulu guna untuk menetapkan sesuai dengan SOP yang ada, jadi hasilnya nanti akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Helmi Yahya. Nah, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang akan kita gunakan pada saat pengambilan sampel air tanah. Nah, bahan-bahannya adalah bahan kimia untuk pengawet dan wadah contoh yang terbuat dari gelas atau plastik seperti polietilen atau polipropilen. Nah, bahan kimia yang kita gunakan untuk pengawet harus memenuhi persyaratan bahan kimia untuk analisis dan tidak mengganggu atau tidak mengurangi kadar zat yang diuji. Nah, selanjutnya kita harus memerhatikan kehigienisan atau kebersihan wadah yang akan kita letakkan sampel nanti. Yang pertama, untuk menghindari kontaminasi contoh di lapangan, maka kita harus benar-benar pastikan bahwa wadah tersebut sudah dibersihkan di laboratorium sebelum kita melakukan pengambilan sampel. Dan yang selanjutnya, wadah yang disiapkan jumlahnya harus selalu dilebihkan dari yang dibutuhkan. Tujuannya untuk jaminan mutu, pengendalian mutu, dan cadangan. Selanjutnya, jenis wadah contoh dan tingkat pembersihannya yang diperlukan tergantung dari jenis contoh yang akan diambil. Nah, selanjutnya adalah lokasi pengambilan sampel. Nah, lokasi pengambilan contoh air tanah ini dapat berasal dari air tanah bebas atau tidak tertekan dan air tanah tertekan. Nah, untuk air tanah tidak tertekan atau air tanah bebas yaitu yang pertama sebelah hulu dan hilir lokasi penimbunan atau pembuangan sampah kota atau industri. Yang kedua, sebelah hilir daerah pertanian yang intensif menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Yang ketiga, di daerah pantai di mana terjadi penyusupan air asin. Yang keempat, tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Nah, selanjutnya untuk air tanah tertekan, yang pertama di sumur produksi air tanah untuk pemenuhan kebutuhan perkotaan, pedesaan, pertanian, dan industri. Yang kedua di sumur produksi air tanah PAM maupun secara umum. Yang ketiga di sumur-sumur pemantauan kualitas air tanah. Yang keempat di lokasi kawasan industri. Yang kelima di sumur observasi untuk pengawasan imbuhan. Yang keenam pada sumur observasi air tanah di suatu cakungan air tanah artesis. Dan yang ketujuh pada sumur observasi di wilayah pesisir di mana penyusupan air asin. Yang kedelapan pada sumber observasi penimbunan atau pengolahan B3 atau limbah industri bahan berbahaya dan beracun. Penentuan titik pengambilan sampel. Secara umum hal-hal yang harus diperhatikan saat pemilihan titik lokasi pengambilan sampel air tanah. Yang pertama itu ada hindari daerah yang dekat dengan gedung atau bangunan atau pohon. Yang kedua, hindari daerah di mana pengganggu yang bersifat kimia. Yang ketiga, pemantauan bersifat kontinu. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi atau lingkungan. Ya, kenapa harus diperhatikan saat pemilihan titik lokasi pemilihan sampel air tanah? Di sini pada SNI 72/28/2012 menjelaskan cara mengambil lokasi titik air tanah. Yang pertama itu harus mewakili sistem secara keseluruhan atau mewakili komponen utamanya. Yang kedua itu untuk setiap instalasi pengolahan air minum minimal harus ada satu pengambilan contoh air pada lokasi bangunan sadap intake dan setidaknya satu pengambilan contoh air di lokasi setelah air yang diolah keluar. Yang ketiga pada sistem dengan lebih dari satu sumber air, lokasi bangunan contoh air harus mewakili output setiap sumber, permintaan debit setiap sumber, dan populasi yang memanfaatkan masing-masing sumber. Yang D harus terdistribusi secara merata ke seluruh sistem jaringan distribusi perpipaan
yang jumlah proporsional dengan jumlah jaringan atau cabang pada sistem. Yang E harus mencakup perwakilan lokasi yang kritis dan dianggap rawan terhadap pencemaran seperti jaringan tertutup, lob, zona tertekan rendah, dan ujung sistem. Apabila air berasal dari berbagai sumber yang berbeda dan bercampur dengan sistem jaringan distribusi perpipaan yang kompleks, jumlah lokasi pengambilan contoh air di lokasi pengumpulan harus proporsional terhadap setiap sumber air yang masuk ke dalam sistem. Titik pengambilan sampel. Titik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan pada tujuan pemeriksaan. Titik pengambilan contoh air tanah harus memperhatikan pola arah aliran air tanah. Dapat berasal dari air tanah bebas dan air tanah tertekan. Ya, di sini air tanah bebas, akuifer tak tekan. Pada sumur gali, sampel diambil pada kedalaman 20 cm di bawah permukaan air. Pengambilan sampel sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Ya, kenapa dilakukan pada pagi hari? Sebab interval waktu pengambilan contoh diatur agar contoh diambil pada hari dan jam yang berbeda sehingga dapat diketahui karena air ini perbedaan kualitas air setiap hari maupun setiap jam itu berbeda-beda dia lebih alangkah baiknya setiap hari itu diambil pada jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Pada sumur bor dengan pompa tangan atau mesin sampel diambil dari keran mulut pompa. Pengambilan sampel dilakukan kira-kira 5 menit setelah air mulai dibuang atau dikeluarkan. Air tanah tertekan atau akuifer tertekan. Pada sumur bor eksplorasi, sampel diambil pada titik yang telah ditentukan pada sesuai dengan keperluan eksplorasi. Ya, pada sumur observasi, sampel diambil pada dasar sumur setelah air dalam sumur bor pipa dibuang sampai habis atau dikuras sebanyak 3 kali. Sumur bor produksi, sampel diambil pada keran atau mulut pompa tempat keluar air. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pada slide ini cara pengukuran di lapangan. Jadi cara pengukuran di lapangan ini ada 3 tahap. Yang pertama, penentuan koordinat dan elevasi titik lokasi. Yang kedua, pengukuran tinggi dan diameter sumur. Yang ketiga, pengukuran muka air tanah dan kedalaman sumur. Jadi ini ada 3 tahap dan ada langkah-langkahnya. Bagian itu yang pertama, penentuan koordinat dan elevasi titik lokasi. Ini ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan penentuan koordinat dan elevasi dengan alat GPS jika sangat diperlukan. Dan setelah kita menentukan titik koordinat dan elevasi ini dengan alat GPS tadi, kita catat semua hasil yang telah kita dapat pada saat kita melakukan penentuan tersebut di buku catatan. Jadi yang kedua ini ada pengukuran tinggi dan diameter sumur. Jadi ada 2 langkah juga yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan pengukuran tinggi dan diameter sumur. Kita harus mengukur tinggi sumur tersebut dan kita harus juga mengukur diameter sumur tersebut. Dan setelah kita mengukur tinggi dan mengukur diameter sumur tersebut, kita harus catat hasil dari ketinggian sumur dan diameter sumur tersebut di buku catatan tadi. Dan step ketiga yaitu cara ketiga yaitu pengukuran muka air tanah dan kedalaman sumur. Jadi juga ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pengukuran muka air tanah dan kedalaman sumur. Sama juga seperti yang di atas, kita harus mengukur juga. Cuma ini kita harus mengukur muka airnya dan kedalaman sumur tersebut. Jika telah kita dapat hasil dari mengukur muka air tanah dan
kedalaman sumur tersebut. Seperti hal di atas tadi, kita juga catat hasil pengukuran muka air dan kedalaman sumur tersebut di buku catatan tadi. Jadi selanjutnya ada pengambilan sampel. Di pengambilan sampel ini, yang pertama kita pengambilan sampel pada sumur bor. Jadi bila alat baler jika kita menggunakan alat baler, langkah yang harus kita lakukan itu ya, kita harus pertama kali, jika kita belum pernah menggunakannya, kita baca petunjuk penggunaan alat tersebut supaya tidak salah dalam mengaplikasikan alat tersebut, alat pengambilan sampel tersebut ya. Jadi yang keduanya, turunkan alat pengambil sampel itu atau baler ke dalam sumur sampai kedalaman tertentu. Tahap selanjutnya, jika sudah, kita angkat alat pengambil sampel tersebut setelah terisi penuh. Jika sudah terisi penuh, kita angkat alat sampel tersebut. Dan step selanjutnya yaitu buka keran dan masukkan sampel air ke dalam wadah. Bila menggunakan pompa, maka langsung diambil dari keluaran pompa tersebut. Jadi setelah kita mengangkat alat pengambil sampel tersebut setelah terisi penuh, kita harus membuka keran dan memasukkan sampel air ke wadah tersebut. Bila menggunakan pompa, maka langsung diambil dan dikeluarkan pompa tersebut ya. Jadi step kedua, setelah pengambilan sampel pada sumur bor, kemudian ada pengambilan sampel pada sumur gali. Itu hal yang harus kita lakukan pada sumur gali ini. Yang pertama, kita juga harus membaca petunjuk cara menggunakan alat sampel tersebut bila tidak salah mengaplikasikannya. Jadi step kedua yaitu kita turunkan alat pengambil sampel tersebut ke dalam sumur sama seperti yang pertama tadi, sampai kedalaman tertentu. Step selanjutnya, jika alat sampel tersebut sudah terisi penuh, kemudian kita angkat dan kemudian step terakhir yaitu kita pindahkan air dari pengambilan sampel tersebut. Jika sudah terisi penuh, kita angkat, dan kita pindahkan sampel air tadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang poin ketiga, yaitu pengambilan sampel untuk pengujian kualitas air. Ada beberapa tahap. Yang pertama sekali, kita harus menyediakan alatnya untuk pengambilan sampelnya, misalnya seperti botol aqua plastik. Nah, jadi alat tersebut terlebih dahulu kita harus mencuci seminimal mungkin 3 kali. Nah, kemudian alat tersebut kita ambil sampelnya, kemudian sampelnya tersebut kita tuangkan ke dalam sebuah wadah untuk dianalisiskan. Nah, sampel tersebut kita akan analisiskan terhadap pH, suhu, kemudian kekeruhan dan segala macam. Nah, hasil penelitian tersebut kita catatkan. Nah, selanjutnya di poin keempat yaitu pengambilan sampel untuk pengujian senyawa organik yang mudah menguap, VOC, Volatile Organic Compound. Nah, jadi salah satunya ini seperti sebuah pabrik tekstil yang menggunakan zat pewarna tekstil, di mana limbahnya itu terdapat fenol. Nah, jadi senyawa fenol ini yaitu senyawa yang mudah menguap. Nah, ada beberapa tahap yang kita lakukan agar senyawa tersebut tidak mudah menguap sebelum kita menganalisiskan. Yang pertama sekali, kita perlu menggunakan sarung tangan latex. Saat kita mengambil sampel tersebut sampai akhir, kita harus menggunakan sarung tangan latex dan tidak boleh menggunakan sarung tangan plastik atau sarung tangan yang berbahan sintesis. Nah, kemudian saat kita mau mengambil sampel tersebut kita usahakan jangan
tidak mengocok sampel tersebut. Dikarenakan di saat kita mengocok sampel tersebut, maka sampel tersebut akan terjadinya aerasi. Nah, kemudian sampel tersebut yang telah kita ambil, pertama sekali kita ambilnya dengan deterjen, dengan kita tampungnya dengan jeragen deterjen, maksudnya jeragen, pokoknya jeragen minyak kah atau segala macam. Nah, kemudian setelah itu kita tuangkan, kita letakkan ke dalam botol vial, Nah, di saat kita tuangkan ke dalam botol vial juga tidak boleh kita kocok, dikarenakan akan terjadinya aerasi. Nah, aerasi ini dia itu akan menyebabkan si sampel ini akan hilangnya senyawa volatil yang terkandung dalam sampel tersebut. Nah, kemudian dituangkan ke dalam botol vial, di mana menurut SNI sampel tersebut dituangkan ke dalam botol vial sebanyak 40 ml. Nah, sebelumnya botol vial sebelum kita gunakan itu harus kita cuci terlebih dahulu dengan menggunakan HNO3 yang telah dengan bandingannya itu 1:1. Nah, kemudian setelah kita bersihkan dengan HNO3, kemudian baru kita bersihkan dengan air yang bebas analit sebanyak 3 kali. Nah, kemudian botol vial tersebut yang telah kita tuangkan dengan si sampelnya itu kita tutup rapat dan kemudian kita bungkus dengan aluminium foil. Sampel tersebut dikarenakan mudah menguap, dengan jarak antara kita pengambilan sampel dengan tempat yang akan kita uji kualitasnya itu agak jauh, makanya kita perlu mendinginkan sampel tersebut. Caranya, kita dinginkan sampel tersebut dengan 4 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius, dan kita tambahkan 0,008% N2S2O3. Dan ini sampelnya itu maksimal sekali kita dinginkan itu selama 14 hari. Nah, kemudian kita selanjutnya akan beralih ke frekuensi. Nah, di mana kalau frekuensi, untuk untuk kita sebagai mahasiswa atau pelajar yang ingin meneliti sebuah sebuah sampel, tidak ada waktu yang khusus untuk kita yang untuk diperlukan sebagai seorang pelajar di saat kita ingin menguji suatu sampel, selama selama media lingkungan yang kita ambil itu diasumsikan cukup homogen dan konstan sehingga memenuhi persyaratan yang telah disyaratkan. Nah, kemudian menurut Kepemerintahan nomor 51 Menteri Lingkungan Hidup Men-LH _10/1995, di mana tentang baku mutu limbah air bagi kegiatan industri. Pemantauan kualitas air bagi kegiatan industri seminimal mungkin, sekurang mungkin sebulan sekali. Nah, nanti hasil pengujiannya itu harus dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab. Kemudian untuk sebuah industri itu tidak hanya boleh dilakukan sebulan sekali, akan tapi mereka boleh melakukannya itu sebulan sekali, atau sebulan 2 kali, atau seminggu sekali, atau sehari sekali gitu, guna untuk meningkatkan efisiensi instalasi pengolahan air limbah mereka. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang metode pengambilan sampel air tanah. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.